bentar. Oke, jadi aku ulangi lagi gitu ya. Jadi memang kalau misalkan sebuah penelitian hanya satu variabel, hanya berhenti di statistik deskriptif gitu ya, ya endingnya cuma sampai sini aja, cuma mengkategorisasikan dan selesai gitu ya. Untuk kategorisasi kan sendirinya kan mungkin teman-teman udah ingat di penyusunan skala psikologi ya, apa istilahnya penyusunan instrumen psikologi ya harusnya. Di mana? Bentar, kalian udah dapat PIP belum? Sudah, Pak. Oh, udah ya, ya wes. Nah ini kan untuk mengklasifikasikannya kan sendiri juga ada yang based on raw score, ada yang based on standar deviasinya di mana gitu ya. Nah ini kan juga digunakan di sini juga untuk menentukan sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi, ataupun sampai sangat tinggi. Nah, terus kemudian, tadi sampai uji asumsi ya. Nah, uji asumsi ini digunakan pada statistik inferensial, di mana digunakan untuk memberikan hipotesis dengan arah tertentu, gitu ya. Kalau deskriptif biasanya tidak punya arah atau tidak punya hipotesis biasanya. Tuh, jadi memang biasanya kan lebih tinggi, lebih rendah, ya tapi itu bukan kurang kuat gitu ya dalam sebuah penelitian. Nah, untuk statistik inferensial ini biasanya ada 3 jenis, biasanya ada path analysis, pakai confirmatory factor analysis terutama, jadi untuk mengkonfirmasi teori yang sudah ada dengan temuan lapangan, gitu ya. Jadi path analysis atau factor analysis ini ada 2 sebenarnya, ada path, ada CFA sama aku lupa CFA sama elaboratory factor analysis. Jadi untuk mencari tahu data di lapangan, untuk membentuk pemetaan di dalam di masyarakat di lapangan gitu ya, itu pakai EFA. Nah, terus kemudian CFA ini mindsetnya pakai regresi. Jadi kalau misalkan kita mau secara umum kita pecah jadi 2 sih. Jadi uji korelasi sama uji regresi gitu ya. Uji korelasi, uji regresi. Nah ini biasanya terkait dengan uji asumsinya tadi kan kita sudah sempat bahas masalah uji asumsi tentang ini akan dianalisis menggunakan parametrik jika gitu ya. Jikanya adalah jika datanya normal, homogen. Jadi normal itu membentuk kurva normal, homogen berarti berasal dari kelompok yang sama gitu ya. Dan linier misalkan kalau korelasi. Nah linearitas ini misalkan gini. Bahwa ini akan konsisten kalau misalkan ada yang baru masuk lagi nih. Oke. Terdiri atas 2, linear itu misalkan gini, kalau satu naik, satunya kalau berbanding lurus kan satu naik, satunya naik juga, dan itu konsisten, gitu ya. Itu linearitas. Jadi memang kalau misalkan satu naik, satunya turun, ya udah turun terus, nggak ada ceritanya habis naik terus kemudian turun, gitu ya. Habis naik terus kemudian turun kan nggak ada ceritanya. Jadi itu datanya aneh. Nah, terus sama bentuk data, biasanya bentuk datanya itu kalau misalkan pakai parametrik, biasanya bentuknya berupa interval atau rasio, gitu ya. Jadi data nominal atau ordinal itu biasanya pakai non-par. Nah, untuk korelasi sendiri, kalau misalkan kita pakai non-par, itu pakainya Spearman rank, gitu ya. Kalau misalkan parametrik itu dianalisis menggunakan percent product moment, ya. Ini mungkin teman-teman sudah agak ingat nih, agak ingat kan ini kan nyambung sama materi PIP ya harusnya ya. Karena kan iya harusnya ini nyambung sama PIP. Bener nggak sih? Bener ya? Oke. Aku cuma pakai 1 layar, jadi biasanya kan pakai 2 layar, aku nggak bisa merhatiin ekspresi kalian. Oke, nah karena ini sifatnya hanya pada satu tadi dari 4 tadi sebenarnya ada beberapa hal yang bisa diabaikan gitu ya. Misalkan normalitas itu masih bisa diabaikan, homogenitas masih bisa diabaikan, tapi kalau linearitas setahu itu harus terpenuhi. Jadi kalau datanya nggak
par gitu ya. Tapi kalau normalitas ya mungkin biasanya masih boleh lah, karena kembali lagi dalam statistik seperti ini teman-teman, semakin banyak responden, semakin banyak partisipan, hasil kalian akan semakin bagus gitu. Nah, oke, untuk uji asumsi normalitas, homogenitas, linearitas, terus kemudian untuk regresi seingatku ada autokorelasi. Jadi kalau regresi itu normalitas, homogenitas, sama autokorelasi. Jadi autokorelasi itu gini, misalkan ini biasanya seringkali adalah aspek di variabel Y itu juga jadi aspek yang mirip dengan variabel X, dengan salah satu variabel X, gitu ya. Nah ini biasanya misalkan kalau kita mengatakan ini berpengaruh, ya apakah memang benar-benar berpengaruh karena dua-duanya itu saling mempengaruhi satu sama lain, atau satu variabel mempengaruhi variabel lain, ataukah karena memang dua-duanya ini sudah nyambung, akhirnya seakan-akan ini jadi sama gitu loh. Nah ini makanya permasalahan di autokorelasi yang agak tricky kemudian kalau diregresi gitu. Nah mungkin saya akan langsung tunjukkan gitu ya. Ini sebenarnya ya akan nyambung sama materi minggu depan sih sebenarnya. Bagaimana menulis gitu ya, bagaimana menulis how to report riset result itu menggunakan mindset APA gitu ya. Nah, oke. Dan ini teman-teman, taraf signifikansi gitu ya. Seringkali dilambangkan dengan alfa atau dilambangkan dengan huruf P kecil italic gitu ya. Biasanya simbolnya ini. Jadi italic atau enggak itu sebenarnya ada pemaknaannya teman-teman. Oke. Nah, beberapa gini. Tadi yang saya kirimkan ke teman-teman itu adalah bagaimana Oke. Nah, di gambar pertama tadi itu sebenarnya gini, di penjelasan kelompok tadi yang di ini kan ada 0,05 sama 0,01. Nah, penelitian humaniora, penelitian sosial kebanyakan menggunakan standar 0,05 termasuk psikologi. Nah, Pak, kok bisa sih 0,05 itu sebagai acuan gitu ya? Nah, sebenarnya teman-teman bisa lihat di gambar pertama, itu di grafik normal gitu ya. Kalau misalnya sebuah grafik mempunyai kurva normal gitu ya, akan ada uh, orang yang sangat jelek ataupun sangat baik, terus kemudian ada orang yang nilainya jelek dan ada orang yang nilainya baik, dan ada juga orang yang ada di tengah-tengah, di rata-rata, gitu ya. Ya nggak jelek-jelek amat, ya nggak bagus-bagus amat, gitu ya. Nah, dan itu menempati porsi terbesar. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, garis tengah ini kan garis median gitu ya, 0,5-nya ada di tengah, persenti 50-nya. Nah, 68% orang itu ada di rata-rata. Jadi kan tadi ada, itu teman-teman bisa lihat 0,34 di sebelah kanan dan kiri 0,5 ya. 0,68 atau 68% populasi itu ada di situ. Terus kemudian 13,5% ada di sebelahnya, ya kan? Jadi sebelah kanan kiri ada 13,5% tambah 13,5% ya kira berapa? 27 ya. 27 ditambah 0,68 0,95 ya, harusnya ya 0,95. Nah sisanya berapa? 5%, alias 2,5%, ya 0,5%, 0,5% sih, 5% atau 0,05 gitu ya. Ya benar, 0,05, 5/100. Nah 5% orang itu ada di sangat baik ataupun sangat buruk. Orang-orang yang deviant, orang-orang posisinya sangat nyeleneh dibanding populasi atau dibanding sampel kalau misalkan dalam konteks ini. Maka ketika kita membutuhkan, oke, kita butuh di titik ekstrim untuk menolak hipotesa. Biasanya hipotesa itu menolak secara umum, ya. Makanya dia harus ada di bawah 0,05.
Misalkan dia ada di 0,03. Nah, 0,03 berarti bisa jadi dia ada di kanan atau di sebelah kiri. Tuh. Antara di sisi kanan atau di sisi kiri. Tapi kalau misalkan, saya kasih contoh lain deh. Katakanlah, misalkan saya ngomong signifikansinya itu 0,2. Sorry, 0,2. Oh ya, mungkin teman-teman bisa lihat yang ini. Ini saya gambar terakhir, itu saya based on ini. D40 ada di 0,114 gitu ya. Ya 11 sebenarnya boleh ditulis 2 angka di belakang koma. Dengan signifikansi 0,2. Nah, posisi 0,2 itu di antara mana? Di antara titik sebelah kanan atau sebelah kiri. Kita nggak tahu sebelah mana yang pasti, tapi kurang lebih ada di sekitar titik-titik itu. Kalau nggak di sebelah kanan, ya di sebelah kirinya. Gitu. Nah ini signifikan nggak signifikan itu posisi 0,05, 0,01 gitu ya, atau 0,17 signifikan atau enggak Pak? Itu sebenarnya dilihat dari sini teman-teman. Ya. Nah, uji asumsi pun sebenarnya sama. Uji asumsi kita juga membandingkan posisi signifikansinya di mana. Sebenarnya gini teman-teman, korelasi dan regresi itu bisa memang dilihat dari angkanya, ya. Dibandingkan dengan tabel bisa, ya karena ada degree of freedom DF, mungkin teman-teman pernah ingat. DF-nya ada, bisa dibandingkan dengan tabel bisa. Di bawah itu nggak signifikan, di atas itu signifikan misalkan. Nah, kalau aku lebih enak lihat signifikansi. Satu kali mikir bisa langsung kelihatan. Tapi masalahnya adalah kapan kita mau pakai di bawah, kapan kita mau pakai di atas. Itu yang jadi permasalahan sebenarnya. Kalau kita lihat di sini, gitu ya, teman-teman bisa lihat di mana kalau misalkan kalian butuh yang normal, yang homogen, yang sama dengan yang lain, nggak jauh beda dengan yang lain, ya. Berarti kan prinsip homogenitas tadi ya. Berarti homogen itu harus di atas 0,05. Karena apa? Kalau tadi 0,2 berarti kan dia ada di rentang orang-orang normal gitu ya. Nah, itu biasanya harusnya ada di situ. Kalau misalkan dia 0,0001 misalkan kayak ini nih, ya. Signifikansinya 0,001, ya. Nah, ini kan berarti dia ada di luar taraf signifikansi. Berarti dia orangnya nyeleneh banget nih titiknya. Jadi kalau ini misalkan konteksnya adalah eh, normalitas gitu ya, sedangkan normal itu harus ada di dalam kebanyakan orang gitu ya. Berarti ini harusnya signifikansinya ada di atas 0,05. Sedangkan dia ada di bawah itu. Nah, kalau di bawah ini berarti dia bentuk kurvanya nggak normal gitu ya. Berbeda signifikan dengan asumsi normalitas. Begitu pula dengan kelompok audio video real time, dia juga nggak signifikan, atau bukan nggak signifikan, dia itu nggak normal bentuk datanya. Karena apa? Sorry, oh ya normalitas ya. Ini bentuk datanya nggak normal juga untuk audio video real time. Karena apa? Signifikansinya ada di 0,04. Berarti ada perbedaan, ada orang-orang membentuk kurva tidak normal. Nah, sedangkan LMS memiliki kaidah normalitas dengan signifikansi lebih dari 0,05. Ya kan, 0,2 kan ada di atas 0,05 gitu ya. Nah, tapi ini kan harusnya dianalisis menggunakan pendekatan non-parametrik nih, gitu ya. Tapi ketika saya lihat variansnya, nah ini ternyata kurang lebih sama nih, gitu ya. Sedangkan ketika kelompok tersebut memiliki varians yang sama, jadi makanya di sini saya menggunakan analisis parametrik pada awalnya. Oke, satu syarat terpenuhi, gitu ya. Terus kemudian selain itu terdapat hubungan linier antara media pembelajaran dengan online distribution effect. Nah ini berarti uh, terpenuhi ya, karena linier ya, konsisten, gitu ya, naik turunnya konsisten. Nah, normalitas ada yang nggak normal, terus kemudian variasi ini homogenitas, sorry. Ketika kelompok tersebut memiliki variasi yang sama, jadi datanya ada yang nggak normal, tapi homogen dan linier. Makanya analisis saya tetap akhirnya pakai non
parametrik gitu ya. Uji hipotesis menunjukkan tidak ada perbedaan peran media pembelajaran terhadap online distribution effect pada pembelajaran daring. Lihat apa? Signifikansinya lagi. Loh Pak, tadi kok di atas 0,05 bagus, sekarang kok 0, di bawah 0, di atas 0,05 kok jelek. Nah, tadi balik lagi teman-teman, beberapa konteks itu ada yang harus sama, maksudnya harus sama itu nggak jauh berbeda dari yang lain, tapi ada juga yang harus berbeda dengan yang lain gitu ya. Normalitas ini harus ada di atas, harus ada di atas 0,05. Terus kemudian homogenitas juga sama, harus ada di atas 0,05. Terus kemudian linearitas ini juga harus ada di atas 0,05. Tapi untuk uji hipotesis biasanya dia harus ada di bawah 0,05. Karena untuk mengatakan bahwa ini ada perbedaan yang sangat signifikan. Signifikannya berapa? Seberapa kuat? Seberapa berbeda? Dilihat dari taraf signifikansi tadi. Kalau ini kan konteksnya berarti dia nggak signifikan berbeda. Ya benar sih ada bedanya 1,84, tapi nggak signifikan banget. Lagi pula efek size-nya kecil. Ini omega, atau mungkin biasanya di penelitian regresi digambarkan dengan R kecil gitu ya, R kecil ditulis italic, itu sebagai efek size, yaitu seberapa besar sumbangan variabel X terhadap variabel Y. Jadi media pembelajaran terhadap online distribution effect pada mahasiswa itu hanya 5%. Berarti masih ada 95% variabel lain yang dijelaskan oleh yang belum diteliti atau dijelaskan oleh peneliti lain. Nah, makanya di sini kelihatan nih seperti ini, gitu ya. Oke, itu sih. Terus kemudian sampai sini ada yang mau tanya mungkin silakan. Oke, masih belum ada? Oke, kalau misalnya masih belum ada, mungkin aku tambahin gini teman-teman. Oke, aku tambahin lagi teman-teman. Terkait dengan coding, mungkin teman-teman perlu agak berhati-hati ya. Di dalam penelitian, apabila teman-teman menggunakan penelitian dari luar negeri, itu biasanya ada instrumen yang diberikan warna berbeda atau diberikan tanda berbeda. Contoh, dicetak lebih tebal atau diberi tanda asterisk. Asterisk itu loh tanda bintang yang ada di HP itu loh, yang pojok kiri bawah. Asterisk. Nah, itu bisa jadi macam-macam. Silakan dibaca di bagian keterangan di bawahnya. Nah, di situ ada yang mengatakan bahwa instrumen yang diberi tanda asterisk itu tidak perlu dianalisis karena item distraktor untuk mengganggu konsentrasi atau untuk memastikan kewaspadaan peserta gitu ya. Tapi juga bisa jadi instrumen yang bertanda khusus tersebut adalah instrumen yang bernilai unfavorable. Ya, jadi teman-teman perlu agak hati-hati. Mungkin beberapa penelitian ada yang item unfavorable-nya diberi tanda berbeda gitu ya. Nah, itu mungkin dalam codingnya teman-teman perlu berhati-hati karena nah, di beberapa kondisi tertentu, misalkan ada beberapa orang yang dia itu gini, kalau di kita kemarin saya bilang gitu ya, beberapa orang ada yang meminta jumlah pavo-unpavo-nya berimbang, gitu ya, jadi kurang lebih sama. Tapi ada juga orang yang, misal saya gitu ya, beberapa orang lain yang mengutamakan untuk mengadaptasi dari instrumen orang lain gitu ya, itu bisa saja misalkan kalian menyusun instrumen dari yang sudah ada, dan itu pasti unpavo-nya antara nggak ada sama sekali atau sangat sedikit gitu ya. Paling 1 atau 2 item dari 13-14 item gitu ya. Nah, di sini teman-teman perlu berhati-hati di mana pada item unpavo gitu ya. Tapi ini PIP pasti udah ingat lah teman-teman. Dalam instrumen unfavorable gitu ya. Favorable kan misalkan angkanya dia pilih sangat setuju, misalkan skala 5, sangat tidak setuju, sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju, gitu ya. Orang mengisi sangat setuju, kita kasih skor berapa kalau favorable?
4 mungkin, Pak. Oke, Yosua tadi 4 ya. Oke. Oh ya, aku akan gambarin dulu deh, karena ini akan lebih enak kalau digambar. Samsung Note Star. Aku gambar dulu bentar. Oke. Favorable, sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Nah, biasanya itu skornya gini, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke, aku kirim sekalian deh biar nggak gambar uh, 2 kali. Oke, aku kirim di grup WA ya. Nah, teman-teman perlu berhati-hati ketika melakukan coding, ya, karena coding di worksheet atau lembar kerja atau tabel kerja itu, ya, data yang kita masukkan, data yang kita input, data yang kita entry itu adalah data worksheet, gitu ya. Nah, tapi tabel yang saya tampilkan tadi itu sebenarnya uh, yang disebut oleh kelompok, tapi tabel satunya gitu ya. Tapi ada tabel kerja, ada tabel apa tadi? Tabel data, aku agak lupa. Jadi yang aku tampilkan di sini tadi, entah. Tuh, kok kelihatan? Oke. Nah, ini data yang ditampilkan seperti ini tabel juga, teman-teman. Tabel, tapi ini tabel hasil gitu ya. Nah, ini juga tabel juga, berbeda dengan tabel kerja. Di mana tabel kerja ya kayak lembar keduanya SPSS tuh. Ya. Nah, di dalam coding teman-teman agak perlu berhati-hati apabila variabelnya itu instrumennya berbentuk favorable gitu ya, berbentuk favorable, teman-teman perlu berhati-hati untuk membedakan. Kalau sangat tidak setuju berarti 1, tidak setuju 2, netral 3, setuju 4, sangat setuju 5. Pak, kalau 7 gimana? Menyesuaikan lagi. Pak, sekarang kan penelitian ada yang cuma 4, Pak, kebanyakan kakak tingkat. Nah, di Indonesia ada gini. Jadi di beberapa kebudayaan ada yang namanya uh, bukan sentral tendensi ya. Jadi kecenderungan orang itu untuk menjawab di titik tengah. Jadi orang kebanyakan jawab 3 semua. Nah, itu kok kalau orang menjawab 3 semua, datamu kacau. Nah, orang-orang seperti ini yang biasanya sifatnya sebagai uh, perusak data. Gitu. Nah, memang akhirnya ada beberapa penelitian yang tidak menggunakan nilai tengah. Ya, jadi cuma 1, 2, 3, 4 gitu ya, sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju. Gitu ya. Nah, begitu di Anfavo, nilainya berbeda, teman-teman. Anfavo ini bukan berarti pernyataannya negatif ya. Ini adalah pernyataan yang berkebalikan dengan variabel. Kalau variabelnya sudah punya tendensi negatif, pernyataan positif itu nilainya jadi Anfavo. Kalau pernyataan positif punya kata-kata negatif gitu ya, variabelnya positif tapi kata-katanya negatif, Anfavo. Variabelnya negatif, kata-katanya negatif, itu jadi favorable. Masih ingat ini kan, prinsip ini kan ya, di PIP, harusnya teman-teman kan mengisi ya, membuat instrumen dan menjawab juga. Nah, di dalam codingnya, teman-teman perlu berhati-hati, di mana ketika item itu bentuknya unfavorable, teman-teman harus menukar hasilnya, mengganti hasilnya. Misalkan tadi ngomongnya sangat setuju, harusnya kalau favorable dikasih nilai 5, tapi kalau unfavorable dikasih nilai 1. Karena berkebalikan dengan teori. Ya, ini mungkin teman-teman yang agak sedikit tricky gitu ya menurutku.
Itu aja sih kalau misalkan terkait dengan pembahasan materi tambahan gitu ya dari apa yang sudah disampaikan dalam video tadi. Mungkin sampai sini ada teman-teman yang mau tanya, silakan. Oh ya, yuk Rizky Aldi. Ya, selamat siang, Pak. Saya Yuk. yang pas waktu itu sama teman-teman kan benar juga tuh pernah belajar ini di PIP. Nah, kita kan juga pernah diajarin kalau misalkan di setiap itemnya itu bahkan bisa berbeda-beda gitu, Pak, pembobotannya. Itu kalau Ya, misalkan di lapangan gitu di aslinya emang jarang banget ya, Pak, kalau untuk setiap item itu bobotnya beda. oke. Pembobotan itu ini kalau pembobotan seingatku ini harusnya pernyataan apa untuk kuesioner atau untuk uh, yang punya nilai benar salah. Benar nggak sih? Untuk alat yang punya nilai benar salah. Jadi kayak kecerdasan, bukan kecerdasan ya, ya kecerdasan, terus kemudian kemampuan-kemampuan kognitif, terus kemudian memori gitu ya, yang dia kalau misalkan nggak sesuai ya berarti salah gitu ya. Bener nggak sih? Oh, maaf Pak, saya kayaknya salah nyusun pertanyaannya. Maksudnya di coding skala Likert begitu pembahasan. Coding skala Likert. Berarti ada pembobotannya. Atau gimana tuh? Iya Pak, begitu. Jadi yang pas waktu itu tuh pernah diceritain sama Bu Weni ada tabelnya tersendiri. Untuk Jadi tergantung orangnya itu yang ngejawab. Misalkan kalau di yang Bapak kasih kan yang favorable itu udah pasti tuh ya, yang sangat setuju itu misalkan dapat nilai 5. Nah, mungkin bakalan berbeda lagi kalau misalkan di item lainnya gitu. Oh, iya, 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 paham, paham. Nah, gini, itu memang pembobotan gini, untuk konteks lapangan biasanya tidak sampai, itu kan berarti sudah turun lapangan ya, in case-nya. Iya nggak sih? Ntar aku sambil minum ya. Harusnya itu sudah turun lapangan dan data sudah didapat. Gitu ya. Jadi kecenderungan seseorang akan condong kemana. Nah sebenarnya tabel itu aku rangkum di tadi, di tampilan yang ada di Word tadi, gitu ya. Bentar. Nah, pembobotannya itu sebenarnya ada di sini juga sih. Di sini. Berapa persen sih orang yang jawab ini, berapa persen orang yang jawab ini, berapa persen orang yang jawab ini. Ya, nah, bisa jadi kayak ini jumlahnya nggak berimbang juga, makanya persentase itu jadi penting. Ya, oke. Jadi memang apa namanya pembobotan itu didapat setelah kita mengambil data. Tapi biasanya pembobotan itu tidak terlalu penting sih sepemahamanku karena uh, itu akan digunakan untuk statistik yang menggunakan pendekatan individual. Jadi kan kalau yang kita selama ini pelajari itu kan sebenarnya pendekatan berbasis kelompok. Loh, Pak, bisa Pak analisis di level individual? Bisa. Sekarang ada alat tes, bukan alat tes ya, ada teknik statistik namanya RAS model. Nah, RAS model itu memungkinkan kita misalkan, pernah nggak sih kamu membayangkan dari tadi 5 skala Likert tadi 1, 2, 3, 4, 5, bisa nggak itu jangan-jangan orang itu jarang milih satu, atau kalian pernah jadi responden lah ya, kalian akan kecil kemungkinan menjawab satu, iya apa iya, kita akan cenderung bergerak antara nggak poin tidak setuju, setuju, netral. Jarang banget kita akan memilih untuk sangat setuju, apalagi sangat tidak setuju gitu ya. Nah, sekarang itu bahkan ada teknik analisis di mana kita memungkinkan, bener nggak sih sebenarnya ini harus 5, atau jangan-jangan harus 3, atau bahkan harusnya cuma 2 aja. Bisa dianalisis sampai setajam itu. Dan itu akhirnya menentukan teknik analisis selanjutnya. Itu yang disebut sebagai, apa sih istilahnya itu, aku kok lupa ya. Ya bener, RAS model sih. Itu pendekatannya individual. Jadi kita menganalisis pada level individu, bukan individu pada kelompok.
tapi benar-benar individu satu dengan individu lain diperlakukan sebagai datum yang terpisah. Ya, kalau jamak kan data, singularnya datum. Nah, benar-benar dianalisis di dalam individu tersebut. Tapi memang ada beberapa penelitian ada yang mengatakan bahwa teknik analisis menggunakan ras model itu terlalu tajam. Jadi kasarannya kamu kayak motong pohon pisang pakai chainsaw, gitu ya, pakai gergaji mesin, overkill banget, parah gitu ya. Nah, biasanya kita lebih sering pakai misalkan ya teknik analisis yang sebenarnya standar. Sekarang trennya juga masih ke path analysis gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ada dapat berarti mungkin cenderung akan diminta untuk melakukan path analysis gitu ya. Ya, tapi panduannya banyak kok, nggak usah khawatir, gitu ya. Nah, kalau pembobotan biasanya gini, pembobotan paling sering digunakan pada soal-soal yang punya nilai benar salah, soal UN, soal CPNS, gitu ya, ataupun soal-soal lain yang memiliki kriteria benar salah. Biasanya kalau teman-teman ingat soal SD dulu tuh, teman-teman akan merasakan ada soal yang gampang banget, ada yang sulit yang naudzubillah sampai pengen nyontek aja gitu ya, tapi tetap nyontek sih pada akhirnya gitu ya. Kan kalian nemuin tuh, ada soal yang seperti itu. Ada yang gampang banget, ada yang sulit yang naudzubillah gitu ya. Nah, sebenarnya grading item atau tingkat kesulitan soal, taraf kesulitan item, daya diskriminasi skala, ya bener ya, daya diskriminasi skala namanya, itu yang lebih kepake di bidang pendidikan dibanding di bidang psikologi gitu. Kita jarang sih pakai itu untuk, maksudnya itu digunakan lebih banyak pada anak pendidikan gitu. Kalau pembobotan ya, pembobotan juga sebenarnya bisa di ras model, tapi ya tadi terlalu tajam untuk teknik analisis gitu ya. Karena sangat spesifik, sangat individual, bahkan bener nggak sih kita pakai 5, jangan-jangan malah cuma 3, itu bisa direvisi juga. Gitu. Jadi ras model itu juga digunakan untuk penelitian yang, saya pernah bilang ya, ada beberapa penelitian yang datanya tidak teori based, tapi database riset. Riset yang berasal dari data yang didapat di lapangan, bukan berasal dari teori yang disusun. Tuh, bisa Pak, trennya sekarang ke sana. Selain eksperimen ya, kalau eksperimen masih ada, tapi kemudian orang mulai beranjak juga bahwa sekarang tidak serta-merta semua teori muncul dari sesuatu yang sudah dijelaskan, tapi bisa jadi fenomena itu memunculkan teori baru. Itu sih, itu memungkinkan banget zaman sekarang, apalagi sosmed, digital work gitu ya, itu juga memberikan kesempatan peneliti-peneliti lain untuk memberikan atau untuk mencoba bidang lain yang sangat menarik gitu ya. Itu sih menurutku. Gimana, Silvi? Iya, baik Pak. Terima kasih sudah terjawab. Oke. Nah, oke. Karena masih ya kurang lebih 10 menit lah, 17 menit. Ada yang masih mau bertanya? Silakan. Oke, Jeva, yuk. Saya izin bertanya, Pak, yang di PPT yang di share oleh Pak Angga yang punya offering C itu, yang pada bagian statistik untuk pengujian hipotesis perbedaan dan hubungan. Itu kan ada 2 hipotesis, yang saya tanyakan hipotesis perbedaan frekuensi yang dilakukan dengan C kuadrat. Nah, di situ itu dijelaskan oleh teman-teman kelompok tadi kalau tujuannya untuk menguji frekuensi pada masing-masing sampel secara signifikan atau untuk menguji hanya kesalahan pada pengambilan sampel. Nah, semisal terbukti di situ ketika kesalahan pada pengambilan sampel, itu apakah kita misalnya sebagai peneliti harus mengambil sampel ulang atau tidak perlu karena gimana ya, itu kan masih kayak hipotesis atau seperti apa ya Pak, kurang paham. Oke. Nah, biasanya gini juga, kesalahan dalam penelitian itu macam-macam. Bisa jadi
permasalahan dari diri si peneliti juga menentukan sampel, pengambilan sampel bermasalah gitu ya. Memang bisa jadi kayak gini, kalau misalkan sampai ini terjadi dan datanya tidak relevan, opsinya dua, ngambil data ulang atau menambah jumlah responden. Dalam penelitian-penelitian yang based on kelompok, grup based research kayak seperti ini gitu ya, biasanya semakin besar jumlah, itu akan semakin baik hasilnya. Gitu. Nah, ini yang dikritisi oleh tadi yang menggunakan pendekatan personal, pakai RAS model tadi. RAS model menganalisis setiap individu dalam kelompok, bukan individu dibandingkan dengan kelompoknya. Itu. Nah, terus kemudian bisa jadi kemungkinan ketiga ya, kemungkinan ketiga itu adalah respondennya ngisi ngasal-ngasal, asal-asalan tuh isinya, kan? Nah, itu juga bisa jadi bermasalah, menyebabkan apa ini namanya, cenderung ngisinya itu ya mengacaukan data. Nah, kalau seperti ini, opsi ya paling gampang orang ini jadi gini, datanya itu dibersihkan. Pembersihan data itu tidak berarti dengan langsung hapus gitu ya. Oh, orang ini hapus. Kenapa? Nggak tahu. Pengen hapus saja. Enggak gitu, ya. Jadi memang pembersihan data itu memang ada caranya. Jadi di orang keberapa ini dihapus, orang keberapa dihapus, orang keberapa dihapus sampai benar-benar bersih. Nggak ada orang-orang yang sifatnya menjadi pengacau dalam instrumen penelitian atau dalam penelitian. Ada teknik analisisnya, ada teknik untuk menentukan siapa yang dihapus, ada. Ya, bahkan teman-teman kalau di uji normalitas, di grafiknya itu kelihatan orang nomor berapa aja, baris berapa yang dia jadi bermasalah. Kelihatan. Nah, Pak, boleh nggak seperti itu? Boleh. Teknik pembersihan secara statistik itu boleh, teman-teman. Tapi harus ada tadi, kembali, alasannya apa. Ya, terus kemudian, apalagi yang menyebabkan ya instrumen yang yang digunakan tidak relevan, tidak sesuai dengan kebudayaan gitu ya, itu bisa juga. Tapi kan harusnya kalau proses translasi harusnya juga sudah melakukan proses yang panjang, misalkan kalau kalian mengkonstruk ya harusnya sudah cukup relevan untuk dibaca, dipahami gitu ya. Nah, ini kembali lagi permasalahannya ada di proses biasanya. Itu kalau prosesnya bermasalah ya kita mengulangi, tapi kalau misalkan bisa ditambah respondennya karena dianggap sebagai orang devian, orangnya dihilangin atau ditambah respondennya. Kalau aku sih opsinya gitu. Intinya tetap ambil data lagi sih. Either nambah atau menggantikan. Oke, berarti tetap harus saya kembali ke lapangan lagi buat nambah responden untuk hasilnya. Oke ya. Oke. Nah, mungkin kalau aku sih udah nggak ada lagi mungkin. Oke, kalau misalkan nggak ada, mungkin aku akan ngulik. Raihan? Ya, Pak. Tadi mau diskusi ya semalam ya? Mau sekarang kah apa gimana? Kayaknya besok aja, Pak, karena aku habis ini ada acara LSO kesenian, Pak. Oh ya, yang ya. Apa? Oke, siap. Oke, ada yang mau diskusiin masalah penelitiannya mungkin sampai kita jam 12.10 seperti biasa. Ada yang kemarin merubah judul, tema, masalah. Oh ya, yuk, Michelle. Pak, saya mau tanya. Jadi kemarin kan judul saya tuh hubungan self-esteem dan impulsive buying skincare pada pengikut akun manifest Oh My Beauty Bank. Nah, setelah saya cari, ternyata akun itu tuh nggak cuma ngebahas soal skincare gitu, jadi ngebahas soal baju, aksesoris, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya spesifikasi variabel impulsive buying-nya aku ubah ke impulsive buying doang, itu
gimana ya Pak? Mending diubah ke impulsive buying doang atau tetap skincare aja? Jadi kayak digeneralin gitu variabel impulsive buying-nya. Terima kasih. Oke. Kalau aku sih gini. Oh ya, mungkin buat gambaran teman-teman, ini punya misalnya kan tentang ini ya, tentang impulsive buying pada follower sebuah akun medsos gitu ya. Nah, sebenarnya itu kalau menurutku, kalau misalkan kamu tidak bisa kalau digeneralisir fenomenanya sih nggak masalah gitu ya. Kalau aku sih, apa sih kesamaan antara make up terus kemudian aksesoris itu sebenarnya apa sih yang menaungi konsep tadi? Konsep yang lebih, kalau make up kan oke, alat rias gitu ya, dan bedak dan tetek bengee gitu ya. Nah, apa yang menaungi antara make up, aksesoris, sama apa lagi, Michelle, yang dipromot di akun itu? Kayak perfume, apalagi Oke. ya. Gitu-gitu sih Pak. Tentang cewek lah. Oke. Girl stuff lah ya. Nah, kalau gitu misalkan, apakah konsep girl stuff itu bisa digambarkan untuk seluruhnya, atau memang terlalu sulit untuk konsep Indonesia? Nah, ini mungkin juga jadi catatan juga untuk ketika menentukan judul. Nah, sekiranya apa sih yang menaungi semuanya? Kalau aku sih, apa? Mungkin ada yang punya pendapat, mungkin apa istilah yang bisa menaungi semuanya tadi? Parfum, terus kemudian make up, aksesoris gitu ya. Yang kira-kira bisa menaungi semuanya tadi, 4 ini. Konsep Indonesia kalau bisa. Kalau aku sih udah ketemu. Mungkin ada yang punya ide, justru bisa jadi lebih tepat. Mungkin yang ciwi-ciwi, yang cewek-cewek, ngasih pendapat silakan by chat juga boleh kok. Apa nih? Ya, kalau aku sih ini, kalau aku perlengkapan penunjang penampilan. Sebenarnya girl stuff ini kan alat kecantikan mungkin Pak. Oke, boleh ya. Tapi kan aksesoris tadi kan juga ini ya. Fashion. Mungkin ya bisa jadi ya. Tapi fashion kan biasanya lebih ke arah ini ya, lebih ke arah pakaian ya. Oke, kosmetik, fashion, kosmetik. Nah, ini kosmetik. Tadi kosmetik yang awal sih. Justru apa ya? Ini justru melebar sebenarnya. Oke, nah gimana caranya ini biar tetap bisa apa? Ntar. Kosmetik, ini memang apa ya, untuk menaungi semuanya ini ya bisa alat kecantikan. Kalau alat kecantikan tadi masalah aksesoris ya. Kalau bedak sama foundation, terus kemudian apa yang pad-nya yang digunakan untuk ke pipi itulah, shading-nya juga gitu ya. Nah itu kalau itu alat sih, gitu ya. Tapi kan tadi ada perlengkapan-perlengkapan lain. Kalau fashion bisa sih, tapi kemudian terbatas pada apa yang digunakan, apa yang dikenakan, gitu ya. Self care. Nah, masalahnya gini, Bernadette, ini masalahnya juga terkait dengan aksesoris. Tadi agak-agak tricky lah nentuin apa nih yang cocok untuk naungi semuanya gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi mau diperluas, berarti menurutku sih saranku jangan terlalu diperluas ya, tapi lebih ke arah tetap compulsive buying, tapi pada apa? Tapi apa tadi istilahnya girl stuff gitu ya, atau tadi perlengkapan penunjang penampilan gitu kan.
Komponen penampilan kan kayak make up masuk, aksesoris masuk, dress mungkin pakaian juga masuk, ya, self care juga masuk gitu ya. Kalau aku sih tetap harus ada gini. Ini kan objek sikap ya, ini objek perilakunya, buying-nya. Tapi buy apa, buying apa, membeli apa itu kan tetap harus ada. Namanya kalau menurutku sih tadi mungkin untuk misal bisa alat-alat penunjang penampilan. Itu aja sih. Compulsive buying pada alat penunjang penampilan pada follower akun ini. Itu sih tetap relevan sih nantinya. Baik Pak, jadi lebih nggak boleh general banget gitu ya Pak berarti? Harus tetap. Begitu juga teman-teman yang meneliti tentang objek sikap gitu ya. Sikap terhadap apa itu harus jelas juga. Meneliti tentang perilaku, kecenderungan juga harus jelas juga kecenderungan terhadap apa, tentang apa. Itu harus di-mention juga, gitu ya. Oke, mungkin karena jamnya sudah jam sekian juga, mungkin kita bisa akhiri untuk kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat diskusi kita. Sorry, tadi aku nggak sempat untuk bikin video sendiri, tapi aku rasa juga penjelasannya cukup bagus dari kelompok di OpenC, makanya aku berani kasih ke kalian terkait dengan bahasan yang disampaikan. Tambahan-tambahan juga sudah aku sampaikan. Oke, kayaknya udah semua. Baik, jadi mungkin sampai sekian aja, sampai di sini aja pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.